Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya di sini kan kemarin sudah ada 3 pertemuan. Nah, sebelum pertemuan ini alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai selesai. Nah, habis itu kemarin kita kan belajar tentang wilayah Indonesia. Ada 3 pembagian wilayah di laut, terus ada batas-batas wilayah, terus dan sebagainya. Nah, kali ini di dalam bab selanjutnya ini kita akan mempelajari soal tentang penduduk di Indonesia, apa arti penduduk, apa arti rakyat, dan sebagainya. Nah, kita mulai sekarang ya. Nah, di dalam bab 2 ini yang bagian B yaitu kependudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Nah, yang pertama yaitu status warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, itu tuh ada pembagian beberapa. Nah, ada banyak ya. Yang pertama ini yaitu berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaranya, ayah dan ibunya. Nah, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak ketahui itu juga termasuk warganegaraan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anaknya tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, di sini apa sih adanya penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara, itu ada perbedaannya dan pengertiannya. Yang penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Sedangkan warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Jika bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Nah, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yaitu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Nah, di asas ini yaitu kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Jadi, jika ayah dan ibunya seorang warga negara Indonesia, berarti dia sudah diakui sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan asas ius soli adalah yaitu kewarganegaraan tersebut ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, jika anak tersebut lahir di Indonesia, berarti otomatis anak tersebut warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu status kewarganegaraan seorang penduduk.
yaitu ada apatrid, bipatrid. Nah, apa sih apatrid tersebut? Yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A menganut asas ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, ataupun tidaklah menjadi warga negara A dan tidak juga menjadi warga negaraan B. Jadi orang tersebut tidak mempunyai warga negaraan. Selanjutnya yaitu apatrid. Apa sih yang disebut dengan apatrid? Yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai warga negaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A menganut asas ius soli dan asas ius sanguinis, orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi negara B. Nah, selanjutnya adalah dalam menentukan status kewarganegaraan seorang pemerintah atau suatu negara lazim menggunakan dua stel sel sebagai berikut. Stel sel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Sedangkan stel sel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Tadi kan sudah sudah mengerjakan teka-teki silang. Nah, semoga pelajaran pada kali ini dapat memberi ilmu. Terus sekian pelajaran pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.